Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3819 sampai 3821. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik Chen Ping telah ditempa berkali-kali di dunia sekuler, dan sekuat urat tembaga dan tulang besi. Bahkan jika dia kehilangan kekuatan spiritualnya dan menjadi orang biasa, tubuh fisik Chen Ping tidak sebanding dengan siapapun. Saat sebuah batu menghantam Chen Ping, rasanya seperti digelitik. Tapi Mu Yao dan yang lainnya berbeda, mereka hidup di dunia para dewa dan manusia, mereka fokus pada pengembangan spiritual dan peningkatan alam mereka. Lagi pula, di mata para beku ini, tubuh fisik hanyalah cangkang. Jika tubuh fisik hancur, selama jiwa masih ada, tubuh fisik dapat dibangun kembali. Sangat tidak pantas menghabiskan waktu untuk menempa tubuh. Karena itu, tubuh fisik orang-orang ini sama dengan orang biasa. Tanpa berkah kekuatan spiritual, tubuh fisik mungkin tidak sekuat orang biasa. Batu di tangan Chen Ping sangat akurat, dan dia terus memukul anggota keluargamu. Orang-orang yang terkena ini langsung berteriak. Benjolan besar terbentuk di tubuh saya dengan sangat cepat. Segera, biksu lain masuk, dan mereka semua terkejut saat melihat pemandangan lucu di depan mereka. Siapa sangka di dunia yang penuh dengan biksu, dunia surga dan manusia, ada juga pertarungan paling primitif. Semua orang melihat kegembiraannya. Tuan Chen, ayo, ayo. Binglu memimpin dan mulai berteriak, ayo. Lan Yingying dan yang lainnya juga berteriak bersama, sementara Chen Ping mengangkat kedua tangannya, dan batu di bawah kakinya jatuh seperti tetesan air hujan ke arah semua orang di keluargamu. Semua orang di keluargamu dipukuli berulang kali, dan mereka semua panik. Saat Munai melihat ini, dia menjadi gila. Dia berteriak dengan marah, tapi lagi-lagi dihantam batu, dan dia berdarah. Ayo pergi, jangan berkelahi dengannya. Saat kita meninggalkan area ini, aku akan memotong anak ini menjadi beberapa bagian. Petik 2. Munai tahu bahwa mereka tidak dapat mengambil keuntungan apapun di sini, dan mereka bahkan ditertawakan. Mu Yao dan yang lainnya sudah lama ingin pergi, jadi mereka semua lari sambil memegang kepala. Tuan Chen, Anda luar biasa. Sungguh menyegarkan melihat orang-orang di keluargamu berada dalam kekacauan seperti itu. Petik 2. Binglu melangkah maju dan berkata dengan sangat gembira. Tapi Chen Ping tidak terlalu senang. Dia tahu ini karena kekuatan fisiknya dan batasan formasi di sini. Jika dia meninggalkan daerah ini dan bertemu orang-orang dari keluargamu, Chen Ping tidak yakin. Hanya Mu Yao dan keluargamu yang bisa ditangani oleh Chen Ping. Sekarang Munai ada di sini, Chen Ping mungkin sulit untuk dihadapi. Seorang kultivator hebat di puncak alam kesengsaraan, dan seorang kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan. Jika kedua orang ini bergabung, Chen Ping tidak punya peluang untuk menang. Terlebih lagi, ada banyak biksu sekte lain di sini, meskipun orang-orang ini datang ke tempat di mana yang abadi jatuh, jika mereka tidak dapat menemukan yang abadi yang telah jatuh, tetapi mengetahui identitas mereka sendiri, tidak ada jaminan bahwa orang-orang ini akan melakukannya. Pemikiran yang salah. Chen Ping tahu bahwa situasinya saat ini sulit, tetapi dia tidak bisa memberitahu Binglu dan yang lainnya karena dia tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan pada mereka. Ayo pergi secepat mungkin. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi, tapi berbalik dan terus berjalan menuju gunung. Chen Ping takut biksu sekte lain ini akan mengetahui identitasnya. Rekan Tao, tetap di sini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkemeja hijau berteriak kepada Chen Ping.
Tubuh Chen Ping bergetar sedikit, tapi dia tetap berhenti. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang memiliki kekuatan spiritual. Dengan tubuh fisik Chen Ping yang kuat, tidak perlu takut pada orang-orang ini. Apakah ada yang salah? Chen Ping berbalik dan menatap lelaki tua berkemeja hijau itu. Orang tua berkemeja hijau melangkah maju, berjalan ke arah Chen Ping, dan berkata dengan sangat sopan, "Saya, Ouyang Zhenhua, membawa beberapa junior dari keluarga ke daerah kutub untuk berlatih. Saya ingin tahu apakah rekan Tao ini juga datang ke daerah kutub. Mencari tempat di mana yang abadi jatuh." Chen Ping memandang lelaki tua itu. Karena kekuatan spiritualnya disegel oleh formasi, dia tidak dapat mengetahui kekuatannya, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa dia tidak rendah dalam kekuatan. "Senior, sejujurnya, tidak ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di wilayah kutub ini. Ini semua bohong." Petik 2. Ada banyak batu kutub di wilayah kutub, tapi hal semacam ini hanya untuk mereka yang berlatih teknik berbasis. Keluarga sekte mendapat bantuan. Kami di Istana Guanghan sedang berlatih teknik berbasis es, jadi kami datang ke sini untuk mencari batu ekstrim. Dan keluargamu sekarang, dan para kultivator wanita di keluarga mereka adalah juga mempraktikkannya. Keterampilan berbasis es, jadi batu tiang juga berguna bagi mereka. Petik 2. Senior, jika tidak ada di antara kalian yang mempraktikkan keterampilan berbasis es, sebaiknya cepat pergi dari sini, terlalu berbahaya di sini. Petik 2. Tidak akan lama, itu akan terjadi. Ada ribuan monster yang berdatangan ke sini, dan saya khawatir mereka tidak akan bisa pergi ketika saatnya tiba. Chen Ping mengatakan yang sebenarnya, hanya untuk membiarkan para biksu ini meninggalkan. Bagaimanapun, para biksu ini adalah faktor ketidakpastian bagi Chen Ping. Ouyang Zhenhua sedikit mengernyit, terlihat sedikit terkejut. "Bagaimana mungkin? Apakah Anda ingin menipu kami dan mencuri harta karun tempat jatuhnya makhluk abadi? Ada banyak sekte dan keluarga bangsawan yang datang ke wilayah kutub, sebanyak ratusan orang. Apakah semuanya tertipu?" Seorang junior dari keluarga Ouyang, jelas tidak mempercayai kata-kata Chen Ping, membalas dengan keras. "Percaya atau tidak, saya hanya mengatakan yang sebenarnya." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Orang ini mengira dia bisa menakuti kita seperti ini. "Ayo pergi. Pasti ada harta karun di gunung ini yang tiba-tiba muncul. Mungkin disinilah tempat jatuhnya makhluk abadi. Di sekitar gunung ini, dilindungi oleh hukum, saya tidak percaya tidak ada harta karun di sini." Naik gunung. Banyak biksu, tidak ada yang mempercayai kata-kata Chen Ping, mulai mendaki gunung. Ouyang Zhenhua ragu-ragu, tapi tetap memilih untuk terus mendaki gunung. Mereka telah berada di sini selama beberapa hari dan tidak menemukan apapun selain berburu beberapa monster-monster dan mendapatkan beberapa pil monster, tidak ada harta karun lainnya. "Jika saya kembali, bukankah saya akan diejek oleh keluarga? Terlepas dari apakah yang dikatakan Chen Ping itu benar, naiklah gunung dan lihatlah." Namun saat mereka mengambil beberapa langkah, gunung itu tiba-tiba berguncang. Seluruh gunung tampak bergetar. "Apakah ada gempa bumi?" Seseorang berkata dengan wajah terkejut. Kemudian, di negeri kekacauan, semua jenis monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan langsung menuju gunung. Monster-monster ini semuanya berukuran sangat besar dan jumlahnya banyak. Ruang dan waktu di negeri kekacauan diganggu oleh monster-monster ini, menyebabkan retakan ruang dan waktu terus muncul. Dari waktu ke waktu, akan ada celah dalam ruang dan waktu, menyedot monster.
Tapi ini tidak bisa menghentikan monster-monster ini sama sekali. Melihat ribuan monster, semua orang tercengang. Tampaknya apa yang dikatakan Chen Ping benar, jumlah monsternya sangat banyak. Sekarang dalam formasi ini, mereka tidak memiliki kekuatan spiritual dan hanya manusia biasa. Jika Anda tertangkap oleh monster-monster ini, Anda akan diinjak-injak. Lari cepat. Seseorang berteriak dan berlari menuju gunung dengan seluruh kekuatannya, berharap bisa keluar dari jangkauan formasi ini secepat mungkin. Semua orang berlari kencang, tapi setiap langkah sangat sulit. Mustahil untuk bergerak di atas salju itu. Sekarang, semua orang mulai mempercayai apa yang dikatakan Chen Ping. Chen Ping hanya melihat kembali monster-monster yang bergegas keluar dari tanah kekacauan, tanpa berkata apa-apa, dan berjalan ke depan dengan kepala terkubur di dalam tanah. Binglu dan yang lainnya tampak panik dan mengikuti dari dekat. Tanpa kekuatan spiritual, mereka berjalan sangat keras, dan semua orang kehabisan napas. Segera, Chen Ping tiba-tiba merasakan energi spiritual mengalir di tubuhnya, seperti dasar sungai yang kering. Akhirnya air mengalir melalui dirinya, seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa nyaman dan langkahnya menjadi sangat ringan. Binglu dan yang lainnya juga merasa lega. Tuan Chen, kita telah keluar dari area formasi dan kekuatan spiritual kita telah pulih. Ayo lari cepat. Binglu melirik monster gelap di kaki gunung dan berkata kepada Chen Ping. Tapi Chen Ping tidak bergerak, dia mengamati medan, dan kemudian dengan cepat mengukir pola formasi di tanah. Chen Ping tahu bahwa jika monster-monster ini dibiarkan bergegas mendaki gunung, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak bebatuan ekstrim di gunung. Dengan banyaknya monster, dibutuhkan batu tiang dalam jumlah besar. Mereka telah bekerja sangat keras untuk menemukan batu ekstrim. Sekarang setelah mereka menemukan batu ekstrim, batu itu diambil oleh monster-monster ini. Bagaimana mungkin Chen Ping mau menerimanya? Chen Ping menggambarkan banyak formasi ofensif. Alasan mengapa Chen Ping mengukir formasi di sini adalah karena dia ingin bertaruh bahwa monster ini akan berubah menjadi binatang biasa setelah memasuki formasi di kaki gunung, dan mereka hanya dapat melukai orang dengan kekerasan. Gemuruh. Gelombang binatang buas yang bergegas keluar dari negeri kekacauan tampak seperti kuda liar yang berlari liar, berkerumun. Dengan setiap raungan, Anda dapat mendengar kegembiraan monster-monster itu. Binglu dan yang lainnya melihat gelombang hitam yang mendekat di dasar gunung, wajah mereka sangat jelek. Semua orang mengorbankan pedang es mereka dan memegangnya erat-erat di tangan mereka. Kali ini, saya khawatir ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Hal yang paling menakutkan saat ini adalah banyaknya biksu dalam formasi. Mereka tidak mempercayai kata-kata Chen Ping, tetapi sekarang mereka menghadapi situasi yang berbahaya. Jika mereka tidak keluar dari formasi ini ketika gelombang besar tiba di sini, mereka akan mati dengan menyedihkan. Semua orang berlari kencang menuju gunung, dan ada pula yang memanjat dengan tangan dan kaki. Ada banyak hal. Mereka sudah lama kehilangan martabat seorang biksu. Sekarang mereka hanyalah orang biasa. Dalam menghadapi hidup dan mati, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri secara naluriah. Ouyang Zhenhua juga didukung oleh beberapa juniornya dan terus berlari menuju gunung. Namun gelombang monster semakin dekat, dan para biksu ini masih agak jauh dari jangkauan formasi. Orang-orang ini memandang Chen Ping dan yang lainnya dan hanya bisa berteriak minta tolong, "Rekan Tao, tolong, tolong." Para biksu ini tahu bahwa Chen Ping dan yang lainnya pasti sudah kehabisan jangkauan formasi, jadi mereka berhenti dan bersiap dengan senjata di tangan. Meskipun orang-orang ini menangis minta tolong,
mereka juga tahu bahwa tanpa sanak saudara, siapa yang akan mengambil risiko untuk menyelamatkan mereka. Memasuki formasi ini, Anda adalah orang biasa. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelamatkannya? Hanya saja naluri bertahan hidup membuat mereka menangis minta tolong. Chen Ping memandang para biksu yang akan disusul oleh gelombang monster, dan sepertinya ada keputusan di matanya. Bing Lu, jaga tempat ini. Jika monster ini menerobos formasi, kamu harus segera mengungsi dan melanjutkan mendaki gunung. Petik 2. Tuan Chen, apa yang akan Anda lakukan? Bing Lu bertanya dengan ragu. Aku akan menyelamatkan orang-orang ini, kata Chen Ping. Tuan Chen, jangan lakukan hal bodoh. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan mereka sendiri? Terlebih lagi, jika Anda masuk ke dalam formasi itu, kekuatan spiritual Anda akan hilang dan Anda akan menjadi orang biasa. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan mereka? Bing Lu dengan cepat membujuk Chen Ping. Aku punya caraku sendiri. Aku akan tahu apakah itu berhasil jika aku mencobanya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Teknik pedang 9 bayangan. Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan hantu muncul satu demi satu. Kemudian 6 Chen Ping yang identik berdiri bersama dengan rapi. Setiap orang memiliki nafas yang sama. Ini mengejutkan Bing Lu dan yang lainnya. Mereka tidak tahu yang mana jati diri Chen Ping. Chen Ping ingin klon yang dihasilkan oleh teknik pedang 9 bayangan memasuki formasi dan menghentikan gelombang monster. Namun, dia tidak tahu apakah formasi ini akan menekan klon tersebut. Secara logika, tidak akan ada penindasan, lagi pula kekuatan klon ini juga disuplai dari tubuh Chen Ping. Selama tubuh Chen Ping tidak ditekan oleh formasi, kekuatan spiritual di tubuhnya akan digunakan oleh klon ini. Justru karena itulah Chen Ping mencobanya. Seorang biksu telah dikalahkan oleh gelombang binatang buas dan diinjak-injak sampai mati. Saat seseorang diinjak sampai mati, banyak biksu menjadi semakin panik.